Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Berbagai macam upaya itu sekarang sudah atau sedang dilakukan oleh para termul untuk menggerogoti kekuatan yang menghujat Jokowi, terutama dalam kasus ijazah palsunya itu. Nah, saya sedikit agak kaget ya, ada Pak Bonatua ngobrol dengan Andi Azwan di channelnya Andi Azwan. Kenapa agak kaget? Karena ini kan di tengah-tengah permasalahan banyak pejuang yang hijrah ke termul ya, dan seolah-olah Pak Bonatua ini tidak ada masalah begitu di dalam duduk bareng dengan Andi Azwan, ngobrol lah, katakan demikian. Saya kira memang ada upaya untuk menjadikan Roy Suryo itu sebagai satu-satunya musuh saja di dalam permasalahan ijazah ini. Upaya itu ada. Nah, apakah berhasil atau tidak saya tidak tahu. Dan apakah Pak Bonatua itu pada akhirnya akan masuk angin atau tidak, saya juga tidak tahu. Kita akan bahas di dalam video ini kemana nanti arah obrolannya, karena sebagaimana biasa saya belum menyaksikan obrolan ini. Tapi ya di tengah-tengah saya mengambil begitu ya, mendownload video ini, saya melihat ada suasana cair obrolannya itu, dan saya kira dari segi diskusi ini bagus. Inilah yang kita harapkan, inilah yang kita cita-citakan untuk dilihat di dalam permasalahan ruang publik ya. Dua sisi yang berseteru itu nggak teriak-teriak, nggak saling tunjuk, tetapi memang berdiskusi. Nah, apakah Pak Bonatua ini akan menjadi korban berikutnya, menjadi termul atau tidak? Kita akan saksikan, sedikit banyaknya akan terlihat biasanya dari obrolan-obrolan seperti ini. Tapi ya, saya mau menekankan dulu bahwa Pak Bonatua ini memang pernah beberapa kali mengatakan bahwa katanya sih, kata Pak Bonatua itu, saya ini tidak butuh kepada Roy Suryo dan kawan-kawan begitu. Dan itu valid ya, nggak menjadi masalah, meskipun nadanya itu agak sedikit sinis sih memang, tapi tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena penelitian yang dilakukan oleh Pak Bonatua dan Roy Suryo itu memang berbeda metodologi, meskipun objeknya itu sama adalah ijazah, tetapi metodologinya berbeda. Yang satu dari segi administrasi, yang satu dari segi data digital gitu. Nah, ini supaya karena obrolannya akan agak lama, supaya langsung, mari kita saksikan saja langsung ya. Kali ini dalam catatan Andi Azwan, di sini di sebelah kiri saya ini luar biasa, sahabat saya ya, seorang peneliti, pengamat kebijakan publik. Siapa lagi? The only one, Bonatua Silalahi. Wah, terima kasih Bang Andi ikut menjadi mewarnai catatan di sini ya. Bukan catatan si Boy kan? Bukan. Catatan si Andi. Bang Bona ya. Ya luar biasa kita ini. Kita biasanya di TV-TV ini ya, bagaimana kita pergulatan, tapi kita itu hanyalah show. Ya, di sini kita ngopi-ngopi bareng, bercerita tentang bagaimana perkembangan bukan hanya politik, kita juga perkembangan negara kita ini ya, dengan kegiatan-kegiatan ataupun juga program-program pemerintah yang kita harus lakukan bersama-sama ya. Baik, ini adalah sisi yang jarang sekali ditunjukkan oleh para termul ya. Sisi ini yang jarang ditunjukkan itu. Sisi apa? Sisi berbicara seolah-olah bukan musuh begitu. Tapi sekarang sepertinya ada manuver yang berbalik dicoba untuk termul. Saya tidak mengatakan ini buruk, tidak, ini bagus. Cuman kok terasa sudden saja begitu, terasa kok tiba-tiba ini ada sesuatu yang aneh. Kalau saya punya spider sense itu, kira-kiranya Spider-Man, spider sense saya ini berasa tingling gitu ya. Ada yang aneh. Nah, sih ada pertanyaan juga nih Bang Bona nih ya. Bang Bona sih apa sih sebetulnya kegiatannya ya, selama ini gitu, selain sebagai pengamat kebijakan publik gitu. Saya sebenarnya ada 2 perusahaan Bang. Ya. Ada 3 lah. Ya. Yang gue jalankan perusahaan sendiri. Makanya kesannya kayak enak-enak aja begini. Tapi itu kan kita kan
perintis bukan pewaris. Luar biasa tahu. Teman-teman catatan Aswan ya, perintis dan pewaris. Ya. Jadi teman-teman ini beliau ini pengamat kebijakan publik dan juga terus terang ada banyak juga pertanyaan Bang Bona ya. Waktu mengamati masalah yang ijazah itu, ya kan. Terus Bang Bona kan mau menggugat KIP gitu ya. Dan ini mungkin bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman bahwasanya ini tidak ada tendensi bahwa ini ada pro A atau pro B ya. Memang untuk bagaimana administrasi negara kita ini diperbaiki. Menurut Bang Bona gimana? Memang aku, kalau abang cek itu di dunia pekerjaanku, aku itu konsultan kebijakan publik, Bang. Konsultan kebijakan Jadi publik. klienku ini biasanya terkait dengan kebijakan. Jadi untuk dapat data-data itu aku biasanya berhubungan dengan PPID. Oke, PPD ya. Aku minta data ke Kementerian Keuangan. Ya. Jadi aku paham lah industri keterbukaan informasi publik ini. Oke, ya. Jadi kalau dicek itu, aku dulu malah Ya. tahun 2020 aku sempat bersidang sampai ke Petun hanya untuk masalah perkara administrasi ini. Jadi Ya. memang aku sadar betul bahwa keterbukaan informasi publik kita ini memang masih minim. Iya. Makanya kalau dicek-cek itu di internet juga ada lah jejakku ya. Ya. Aku bersidang sampai dari PPID, Ya. KIP, Petun. Ya. Nah akhirnya setelah Petun aku juga udahlah, karena aku hanya pingin trial saja. Nah jadi yang ini juga aku lihat waktu itu memang Nah, ada edukasi publik yang harus kita kasih tunjuk bahwa ya kita ini come on, artinya ijazah ini bukan sesuatu yang wah banget. Di balik ini sebenarnya ada demokrasi yang Ya. keterbukaan informasi publik. Nah. Kita kan pingin negara demokrasi ini kan salah satu ukurannya kan transparansi. Iya, Nah, betul. jadi aku sebenarnya mau edukasi juga ke publik bahwa inilah transparansi. Ya. Bukan hanya ini bukan masalah personal, ini masalah sistem. Mau dimanapun lembaga kita, pasti informasi itu agak rahasia lah informasi itu. Iya. Seperti itu, Bang. Baik, ini satu pukulan halus ya dari Pak Bonatua kepada Andi Azwan. Jadi dalam demokrasi itu yang paling penting salah satunya adalah apa? Transparansi. Termasuk di dalamnya transparansi informasi publik. Yang mana seharusnya Jokowi itu kalau memang seorang pemimpin di negara demokrasi itu transparan saja, yang ada ya ada, yang tidak ya tidak, kan selesai sebetulnya. Itu satu saya melihat begitu. Yang kedua, tadi yang dikatakan beliau itu betul. Kita berterima kasih amat sangat banyak kepada Pak Bonatua atas edukasi yang diberikan melalui gugatan-gugatan ke KIP itu luar biasa, pendidikan baru untuk bangsa Indonesia. Kita yang bukan ahli di dalam bidang administrasi publik pada akhirnya tahu bagaimana cara menggugat. Jadi besok lusa kalau misalkan ada kades ya atau ada bupati yang sekiranya itu dipertanyakan masalah administrasinya, kita tahu kemana harus melangkah dan kita tahu bagaimana acara di dalam memperjuangkannya. Ini sangat bagus sekali. Yang ini menarik ya, karena saya juga harus memberikan penjelasan kepada subscriber, catatan Yayasan dan juga masyarakat ya, bahwasanya apa yang dilakukan Bang Bonatua ini juga kita memberikan apresiasi karena selama ini kan selalu orang mengatakan ijazahnya Pak Jokowi itu tidak ada ya. Ketika Bang Bona dengan dari KPUD sampai KPU itu ternyata kan ada dan juga ada namanya legasnya ya, legasnya itu ya. Nah tapi yang menarik ini, Sebentar Azwan, bukan ijazahnya tidak ada yang kita persoalan gitu. Ijazahnya palsu, bukan ijazahnya tidak ada. Siapa yang menuduh tidak ada ijazahnya itu? Siapa? Nggak ada. Kita itu menuduh ijazahnya palsu. Jadi seharusnya Pak Bonatua juga di sini agak sedikit agak sedikit cermat begitu ya. Jadi salah satu kekurangan tatkala kita itu berbicara dengan lawan kita dengan situasi santai seperti ini, biasanya ketajaman otak kita itu berkurang karena rileks begitu. Nah kalau misalkan ini di depan publik, ini sepertinya akan lebih tajam Pak Bonatua ini di dalam menanggapinya ya. Dan yang mana seharusnya meskipun dalam keadaan santai kita itu tetap pikiran itu tajam. Jadi Andi Azwan, kita bukan mempermasalahkan ijazah Jokowi tidak ada, tapi kita mempermasalahkan ijazahnya itu palsu. Itu kalau Gibran
Iya, Gibran itu ijazah SMA-nya tidak ada. Nah, nanti permasalahannya apakah yang dilakukan oleh Gibran itu sudah sesuai administrasi atau belum gitu. Itu persoalan lain. Cuman ijazah SMA Gibran tidak ada, itu benar. Kalau Jokowi ijazahnya palsu, itu yang dipermasalahkan. Nih, karena Bang Bona bukan mencari bahwa itu asli atau tidak asli, palsu kan? Tapi ada nggak ijazahnya kan gitu ya? Iya. Ya. Menurut Bang Bona gimana cari pertama mencoba untuk melakukan investigasi seperti itu? Nah ini juga, ini kok diiyakan juga ya sama Bonatua. Bukan mencari asli atau tidak, tapi kan ada atau tidak. Iya. Tapi kan di dalam pembicaraan Pak Bonatua itu suka membicarakan kejanggalan yang mana menunjukkan kepada cacat administrasi yang mana di belakangnya bisa jadi ijazah Jokowi itu memang betul-betul palsu. Karena cacat administrasinya ini bukan kebetulan begitu. Ya tidak ada tanggal di dalam legalisir misalkan begitu ya. Kemudian tata letak tanda tangan legalisir dan lain sebagainya lah. Itu menunjukkan kepada kejanggalan administrasi yang mana di belakang kejanggalan administrasi itu ada motifnya. Nah, motifnya ini apa begitu? Yaitu kan bagi analisa kita sekarang sesuai dengan apa yang ramai saat ini, ijazah palsu. Selaku peneliti kan, Ya. aku berpikir kan data dulu bang. Ya. Harus ada data yang bisa diuji dan terverifikasi lah ya. Ya. Dan memang karena memang seandainya beliau masih menjabat, aku bisa minta ijazah aslinya. Ya. Tapi karena beliau sudah nggak menjabat lagi, maka itu menjadi hak pribadi beliau dong. Hak pribadi ya. Hak pribadi, karena itu sudah menjadi pribadi ya. Ya. Makanya yang kita bisa minta itu sebenarnya paling jauh data primer yang difotokopi ke kita dikasih jadi data sekunder. Nah, di aku ini sekarang data sekunder jatuhnya bang. Data sekunder. Nah, karena fotokopi dari primer itu adalah fotokopi dari aslinya, katakanlah aslinya ya. Ya. Seperti itu. Jadi memang kebuntuan selama ini kan penelitian kita itu nggak berdasarkan hierarki data ini kan. Paling hebat itu kan sampel bahan penelitian itu bukan sampel ya, tapi langsung barangnya. Sembarangnya. Ya itulah yang asli ya, yang dipegang beliau. Yang kedua itu Dipegang Polda Metro sekarang ya, bukan dipegang Jokowi. data primer. Ini sampel dari data asli. Dan yang berikutnya sekunder. Nah, biasanya yang berikutnya lagi nggak diizinkan untuk penelitian yang sekelas jurnal internasional lah, terindeks. Scopus lebih ngeri lagi bang. Ya, Scopus lebih sulit lah. Lebih sulit, justru Lebih dia sulit, ya. memastikan primer dan teruji. Sinta. Sebentar ya, ini banyak yang harus dikomentari begitu. Tadi Pak Bonatua mengatakan bahwa data yang diperoleh sekarang itu adalah data sekunder. Kenapa? Karena yang aslinya sudah tidak bisa dipindah lagi. Karena Jokowi itu sudah bukan pejabat negara begitu ya. Dia sudah bukan presiden. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Tidak seperti itu logikanya. Kenapa? Karena saat yang bersangkutan ini sudah menjadi presiden, sedang menjadi presiden, maka ada hak bagi publik untuk meminta data-data yang ada pada diri yang bersangkutan itu pada Jokowi. Nah, kemudian setelah dia itu lengser, hak ini tetap ada pada masyarakat. Itu bisa dikuatkan, bisa diperdebatkan itu ya. Itu bisa dikuatkan dengan apa? Dengan keadaan bahwa Joko Widodo ini masih menerima gaji dari pemerintah. Misalkan ya, apakah seseorang nih menteri, apakah menteri itu tatkala dia sedang menjadi menteri itu baru bisa misalkan dipersoalkan perkara-perkaranya saat dia hanya menjadi menteri, atau setelah dia lengser menjadi menteri persoalannya itu masih bisa dipersoalkan? Kan bisa. Jadi hak masyarakat untuk menuntut apa-apa yang menjadi hak pengetahuan masyarakat atas pengelola negara itu masih tetap berlaku meskipun yang bersangkutan ini sudah tidak menjadi pejabat itu. Itu yang ada. Makanya misalkan seperti transparansi kekayaan begitu ya, untuk kepentingan korupsi misalkan, untuk kepentingan tuduhan korupsi, itu bisa dipinta meskipun yang bersangkutan ini dia sudah tidak menjadi pejabat lagi. Saya kira begitu ya, ini bisa diperdebatkan. Saya kira ini masih berlaku kepada Pak Jokowi. Jadi saya tidak satu pendapat dengan Pak Bonatua dalam hal ini. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan tadi bahwa yang namanya
penelitian itu yang paling bagus adalah dari data primer, betul, dan itulah yang kita harapkan. Jadi beda dua hal ya, antara apa yang memang seharusnya bisa dilakukan dan apa yang nyatanya bisa dilakukan. Jadi yang seharusnya bisa dilakukan adalah kita meminta kepada Joko Widodo untuk mengeluarkan ijazahnya lewat persidangan, yang mana hakim nanti meminta Jokowi untuk menunjukkan untuk menunjukkan ijazahnya, kemudian ijazahnya ini kemudian diteliti, itu yang menjadi sumber primer. Itu adalah seharusnya. Tapi kan kenyataannya tidak bisa. Kenapa? Bukan karena sistem tidak mengizinkan hal itu, tetapi karena political will-nya tidak ada. Karena political will-nya tidak ada, karena ini sudah menjadi permasalahan politik, yang mana pada akhirnya satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh Pak Bonoto misalkan ini melalui sistem administrasi, dan itu sebaik-baiknya jalan yang bisa ditempuh sekarang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila tadi itu disebutkan bahwa Pak Bonatua itu mengatakan dia itu bukan meneliti ini untuk mengungkap ijazah Jokowi itu palsu atau tidak, itu bagus penjelasan Pak Bonatua tadi. Kenapa? Karena yang namanya peneliti itu betul sedari awal tidak boleh ada bias dulu. Jadi tidak boleh ada kesimpulan asli atau tidak. Ini masih mengumpulkan data. Jadi ya dari pembicaraan Pak Bonatua sampai saat ini itu ada yang konsisten sebagaimana adanya di dalam kenyataan, tetapi ada juga yang tidak konsisten dengan dengan prinsip perundang-undangan yang berlaku terhadap Jokowi ini sendiri, terhadap presiden ini sendiri. Itu yang saya lihat. Entah mengapa, mungkin salah satunya itu karena ini, ya pembicaraannya santai. Jadi salah satu kekurangan dari berbicara santai itu kita kurang kritis. Kita lanjutkan lagi ya. Kadang kan nggak lolosnya itu diuji datanya, Pak. Di data tuh. Nah begitu diuji, memang kata sekunder ya, diuji nggak lolos. Betul. Nah itu yang suka dibalikin seperti itu, Bang. Jadi ini memang kemunculan sahabat kita ini Bonatua ini memang mewarnai ini dengan case yang mengenai ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu, ya. Dan beberapa kali juga saya dengan Bang Bonatua berseberangan, tapi saya respect lah apa yang dia lakukan dengan saudara Bonatua. Itu memang kapasitas dia sebagai seorang researcher gitu, bukan dilandasi yang namanya kebencian ya selama ini yang dilakukan oleh mereka itu. Dan menarik betul. Sebentar, gitu. yang dilakukan mereka siapa atas dasar kebencian itu? Sama saja sebetulnya. Kalau jadi begini, dari mana perkataan atas landasan kebencian itu dari mana? Sama saja, beda metode. Kan begitu. Ini menjadi ribut-ribut di media itu kan karena memang responnya Trump sendiri juga seperti itu. Coba kalau misalkan Andi Azwan ini berbicaranya bisa sama-sama santai dengan Roy Suryo, sebagaimana berbicara dengan Pak Bonatua akan lebih enak begitu. Makanya saya katakan tadi di awal, ini kok kenapa sepertinya ingin menjadikan Roy Suryo ini sebagai public menace, yang mana saya agak bukan kecewa ya, saya agak khawatir juga dengan Pak Bonatua tatkala masuk ke dalam ranah politiknya. Ini kan bukan di persidangan, ini sudah di luar persidangan, ini sudah masuk dalam ranah politik. Kemudian mau berdansa dengan gaya politiknya kubu Jokowi, ini akan sangat mudah terjebak, minimalnya akan sangat mudah dijadikan bahan gorengan di hadapan media, sebagaimana yang terjadi saat ini. Itu, jadi harus bisa dibedakan. Saya para ustadz begitu, termasuk juga para guru ya, para profesor, kemudian para para researcher lah tadi ya, para saintis itu, tatkala dia itu masuk ke dalam wilayah politiknya, orang-orang seperti Andi Azwan ini orang yang manipulatif. Jadi bagaimana misalkan kita kemarin melihat di dalam penjelasannya Dr. Tifa ya, Andi Azwan itu berusaha untuk menarik Dr. Tifa dengan Farhad Abbas agar mengajukan restoratif justice. Itu kan sudah permasalahan lain, sudah di luar penelitian. Nah makanya Pak Bonatua ini kalau misalkan mau berbicara dengan Andi Azwan ya, seharusnya memiliki konsultan politik dulu. Seharusnya supaya pembicaraannya itu tidak mudah dimanipulasi. Yang saya lihat di sini ada upaya Andi Azwan untuk memanipulasi Pak Bonatua, dan mungkin sedikit banyak Pak Bonatua tidak sadar. Mungkin ya. Kenapa? Karena Pak Bonatua bukan seorang politisi. Jadi tidak sadar bahwa dirinya itu sedang dimanipulasi. Kebiasaannya seperti itu. Orang yang bukan
seseorang yang bukan ahli politik, seseorang yang bukan politikus begitu, tatkala dia itu berbicara dengan politikus yang mana misalkan politikus ini ada kepentingan untuk memanipulasi, itu tidak sadar sedang dimanipulasi, tidak sadar perkataannya sedang dipelintir. Itu yang saya lihat. Bang Natua. Jadi benar ya Bang Natua, selama ini dilakukan ini adalah karena panggilan dari diri sendiri ya, bukan diorkestrasi oleh pihak-pihak yang katakanlah yang dari pihak sebelah seperti itu, dari ya pihak Roy Suryo CS lah gitu. Siapa yang sanggup beli aku, Bang? Tuh, coba lihat. Artinya gini, aku juga sebentar, coba lihat Andi Azwan. Yang mengatakan ini dipolitisasi bukan Roy Suryo, yang mengatakan ini dipolitisasi itu Jokowi. Lah kok perkataan berarti Abang tidak dibayar oleh siapapun ya? Ini bukan permasalahan politik sebagaimana dikatakan oleh pihak sebelah Roy Suryo. Bukan Roy Suryo yang bilang ini dipolitisasi, Jokowi. Pak Bonatua tidak sadar ini perkataannya sedang dipelintir. secara ekonomi aku mau terangkan bahwa aku juga nggak ada yang belum bisa lah, ada yang berani nyuruh-nyuruh membayar aku kan gitu kan. Ya. Artinya motif ekonomiku jelas nggak ada ya. Ya, ya. Motif politik juga, aku bukan aktif di partai politik ya. Ya, ya. Wah, mungkin hak politik bisa sah saja aku ikutin kan. Betul, betul. Orang kan berhak juga berpolitik, Pak. Itu pun kalau bagiku filosofinya berpolitik itu ada setahun sebelum dan sesudah pemilihan. Setelah itu aku ya siapa kalah atau menang, ayo kita sama-sama bangun bangsa ini kan. Iya, iya. Seperti itu hak politik. Makanya yang ada itu adalah benar-benar basic ilmiah, Bang. Kebutuhan ilmiah, pengen mencerahkan masyarakat tadi. Karena apa aku lihat? Karena di kasus pusaran ijazah ini, Ya. sampel yang tertinggi yang diteliti teman-teman peneliti itu adalah foto-foto dari orang temannya Bang Dian Sandi, Ya. yang katanya juga dipoto dari Laci. Itu aja udah harus mengujinya 2 kali tuh. Uji dulu Dian Sandinya, diuji juga temannya, ya kan? Dan ditanya Pak Jokowi udah 3 kali berarti verifikasinya. Artinya ini sudah nggak tersiar lagi nih. Tersiar, udah dokumennya udah omon-omon lah, boleh bilang ya omon-omon sebenarnya itu. Yang bisa katakan Baik, nah ini coba ya lihat nih. Aduh, Pak udah tua. Jadi begini, beliau tadi mengatakan ini tidak ada niat politikan. Saya percaya, tidak ada niat ekonomi, saya percaya itu. Tidak ada niat politik, saya juga percaya itu. Cuman ini permasalahannya, tatkala Pak Bonatua sendiri mengaku bahwa yang bersangkutan ini bukan orang politik, kemudian ngobrol sama Andi Azwan yang malah melintang di dunia politik, Anda itu akan sangat mudah sekali terjerumus. Dan ya, tadi mengatakan, nih yang dikatakan yang diteliti oleh Roy Suryo itu sudah bukan sekunder lagi, ini sudah tersier, sudah jauh dari tersier begitu. Jadi sampel yang dipakai oleh Roy Suryo itu adalah sampel yang omon-omon. Pak Bonatua, ini bukan sampel yang omon-omon. Begini, ini adalah sebuah ini adalah sebuah citra dari, katakanlah tadi sumber primer, kan begitu. Sumber primernya kan yang ada di Jokowi itu, yang dibilang asli itu tadi. Ini difoto, setelah difoto kemudian diupload. Uploadan ini diakui oleh yang bersangkutan, ini adalah ijazahnya. Nah, tatkala dilihat, lah kok aneh, kemudian kan diteliti itu dengan metodologi yang Roy Suryo, Rismon sama Tifa itu, kesimpulannya kan sama tuh, palsu. Nah, dari sini ini kan yang menjadi trigger juga Anda untuk melakukan penelitian. Ini adalah lead awal. Itu yang harus dilihat dari segi penelitian ini. Jadi jangan juga dengan kacamata yang, karena memang misalkan ya sebagai sampel data Anda itu lebih otentik, katakanlah demikian, karena itu adalah data sekunder, sedangkan yang diteliti oleh Roy Suryo dengan kawan-kawan sekunder pun tidak begitu, tersier pun tidak, katakanlah demikian. Kemudian mengatakan ini adalah data omon-omon. Bukan, karena ini diakui oleh yang bersangkutan adalah hasil dari ijazahnya. Kemudian di situ ada kejanggalan. Kejanggalan ini diteliti. Ini kan selesai itu. Kemudian keluarlah yang heboh kesimpulannya, ijazahnya palsu. Ini kan yang menjadikan Anda juga pada akhirnya meneliti dokumen Jokowi di KPU melalui KIP begitu ya. Kemudian keluarlah atas keputusan KIP bahwa KPU ini, kemudian UGM ini telah melakukan kesalahan karena melindungi data yang seharusnya dibuka ke publik. Ini kan ada permasalahan politiknya di situ. Ada motif, berarti sudah salah menginterpretasikan siapa? KPU dengan UGM ini. Kenapa mereka sampai melindungi Jokowi? Di situ kan ada lead lagi, berarti benar ada sesuatu, ada motif di belakangnya. Apa motifnya? Terus melihat ini secara holistik. Jadi
Dengan cara seperti ini ya, saya hormat betul dengan apa yang dikatakan oleh yang dilakukan oleh Pak Bonatua. Itu amat sangat membuka mata kita sekali. Tetapi ya, berbicara seperti ini dengan seorang Andi Azwan di hadapan publik dengan mengatakan bahwa sampel yang dilakukan oleh sampel objek penelitian yang dilakukan oleh Suryo itu cuman omon-omon begitu, abal-abal, itu sangat tidak bijak. Sangat tidak bijak. Anda sudah masuk ke dalam permasalahan politik yang Anda ini sekarang sedang dimanipulasi oleh Andi Azwan. Dan Andi Azwan memang melihat, saya juga melihat seperti itu. Ada sedikit saya tidak mengatakan arogansi. Ada permasalahan, dan ini dilihat dari segi Pak Bonatua bukan permasalahan serius. Dilihat dari segi Pak Bonatua ya. Pak Bonatua ini tidak melihat permasalahan ini secara utuh, tidak melihat permasalahan ini sebagai puzzle. Jadi kalau di dalam puzzle itu Pak Bonatua ini baru melihat ada gambar begitu tersusun seperti ular. Padahal tidak melihat secara keseluruhannya. Padahal secara keseluruhan ini adalah gambar gajah begitu. Itu adalah belalainya, bukan ularnya. Ini yang saya lihat dari Pak Bonatua. Jadi ya kekurangan seorang peneliti murni yang bukan seorang politikus tatkala dia masuk ke dalam masalah politik seperti ini. Apakah sah-sah saja Pak Bonatua mengatakan demikian? Saya katakan sah-sah saja. Tapi dari segi politik ini amat sangat buruk sekali. Buruk sekali. Dokumennya udah kosong lah kan. Udah mendingan gak usah diteliti kalau aku ya. Aku mendingan gak usah teliti. Kenapa? Ya, kalau misalnya tadi Scopus pasti minta pernyataan dari Pak Jokowi. Dong. Mana? Primer itunya karena dia diteliti. Jadi apalagi ini penelitian ini dampaknya nih Bang, dampak sosial, dampak hukum, dampak politis, sekarang dampak budaya. Dampak budaya juga ya. Ya karena udah dilibatkan ada wayang, itu kan budaya kan. Udah sekarang kemarin tuh yang ngomong bawa itu Chris apa itu? Oh iya, badik itu yang di ini iya. artinya sudah sampai ke dampak budaya juga. Ini hati-hati, aku nggak boleh lah. Baik, coba lihat. Ini mending nggak usah diteliti sekalian. Kalau tidak diteliti, apakah Anda, hai Bonatua, akan melakukan penelitian itu kepada KPU melalui KIP begitu? Bakal nggak ada kan? Ini Roy Suryo itu bukan cuman itu. Roy Suryo datang ke ke KPU, kemudian datang ke UGM untuk memintakan, tidak diterima. Anda kan tahu itu juga salah satunya karena Roy Suryo dan kawan-kawan datang ke sana kemudian tidak diberikan. Jadi satu hal ya, penelitian yang Anda lakukan itu bagus, itu satu hal. Tapi Anda berbicara seperti ini itu hal lain. Ini buruk sekali, jelek sekali. Yang mana saya melihat bukan ada orang arogansi ya. Ini maaf kata kalau saya suuzon ya. Ini ada upaya ada keinginan dari Pak Bonatua ini agar yang bersangkutan ini menjadi center of attention. Ini sudah saya lihat dari dulu. Ingin menjadi pusat perhatiannya permasalahan ijazah ini. Apakah itu bagus? Selama objektif Pak Bonatua ini bagus, selama objektif ya. Dan harus kita lihat bahwa yang dilakukan oleh Pak Bonatua ini butuh waktu bertahun-tahun. Coba bayangkan saja sekarang apa yang sudah didapatkan oleh Pak Bonatua sekarang. Itu baru salinan yang diberikan oleh Jokowi kepada KPU. Yang mana ya Pak Bonatua itu tidak mempermasalahkan sama sekali. Misalkan tatkala KPU Solo mengatakan ini sudah dihancurkan, tetapi pada akhirnya diberikan. Yang mana kemudian legalisirnya itu hanya 2 rektor, hanya 2 dekan kalau tidak salah itu ya, hanya dari 2 dekan. Kemudian di situ tidak ada tanggalnya. Itu dipermasalahkan oleh Pak Bonatua. Tetapi permasalahan ini masuk ke dalam persidangan bisanya kapan? Berapa persidangan lagi yang mereka perlukan untuk sampai kepada kesimpulan itu? Kan lama begitu. Itu proses iya, tapi bukan yang paling unggul untuk membuka masalahnya Jokowi. Jadi masalahnya Jokowi ini kalau kita lihat secara dari luar begitu ya, dengan jauh, ini sudah terang benderang. Banyak sekali permasalahannya, termasuk salah satunya ini permasalahan ijazah itu. Nah, Pak Bonatua tatkala dia itu melakukan penelitian dengan metodologi yang amat sangat bagus, kesimpulannya juga baik sekali, yang terungkap di dalam persidangan juga baik sekali. Ini sesuai dengan analisa-analisa politik yang ada begitu. Tetapi Pak Bonatua itu enggan melihat permasalahan ini dari permasalahan secara utuh. Ini yang menjadi masalah begitu. Nah, kalau misalkan tidak mau berbicara seperti itu, tidak mau melihat ini secara utuh, jangan ngobrol sama orang kayak Andi Azwan. Anda akan mudah dimanipulasi. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.